Hal yang sangat penting dan harus kita miliki dalam kehidupan kita, saudara, adalah keselamatan jiwa kita. Cara untuk kita mengalami keselamatan jiwa adalah dengan beriman, hanya dengan beriman. Sekalipun kita menerima keselamatan hanya melalui iman, tetapi di balik itu ada satu pribadi yang rela membayar kita dengan bayaran yang mahal, yaitu dengan darahnya sendiri. Kalau kita sudah ditebus dengan bayaran yang mahal oleh Yesus Kristus, apa yang seharusnya kita lakukan dalam hidup kita, saudara? Shalom saudara, bertemu kembali di channel Renungan RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel renungan harian yang dibuat untuk menolong setiap saudara untuk konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saudara rindu mengalami janji-janji firman Tuhan dalam kehidupan saudara? Konsistenlah merenungkan firman Tuhan. Kesulitan konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari, itulah tujuan pembuatan channel renungan ini, saudara, untuk mengingatkan saudara konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dengan cara lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari, saudara akan mendapatkan seri renungan baru yang dibuat secara ekspositori, yang benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video kedua, masih dalam topik bagaimana seharusnya cara hidup orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Apakah saudara sudah mengalami penebusan oleh darah Yesus Kristus? Dan kalau sudah, apa yang seharusnya saudara lakukan dalam kehidupan saudara? Mari dengarkan terus renungan ini saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya.
besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Puji Tuhan, saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video kedua, di mana topik yang akan kita renungkan bersama masih dalam topik apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah mengalami penebusan oleh darah Yesus Kristus, yaitu satu penebusan yang kita alami dengan bayaran yang mahal, yaitu darah yang kudus, yang tak bercacat. Saudara, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini, baik di video pertama, kedua, dan ketiga nanti, saudara, di mana di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. Di video pertama kita sudah belajar. Di 1 Petrus pasal pertama ini, Petrus membahas tentang keselamatan, di mana dia membahasakan keselamatan itu sebagai kelahiran kembali. Saudara bisa lihat ayat yang ketiga, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Jadi pembahasan Petrus di dalam pasal ini itu tentang keselamatan yang dia bahasakan sebagai kelahiran kembali. Lalu kemudian ayat 9 misalnya, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Dia bahasakan juga keselamatan di sini sebagai keselamatan jiwa. Dan kemudian yang ketiga di ayat 18 dia katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Disebutkan, dibahasakan oleh Petrus keselamatan itu sebagai penebusan dari cara kehidupan yang lama. Jadi topik utama yang dibicarakan oleh Petrus di pasal yang pertama ini adalah topik tentang keselamatan, yang dibahasakan sebagai kelahiran kembali, keselamatan jiwa, penebusan. Dan saudara, di video pertama kita sudah belajar bahwa keselamatan yang dibahas oleh Petrus di sini adalah keselamatan yang ditegaskan sebagai sesuatu yang sangat berharga, di mana ayat 20 dikatakan bahwa Yesus telah dipilih untuk melaksanakan keselamatan itu, dipilih dari sebelum dunia dijadikan. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi keselamatan itu sudah direncanakan dari kekekalan. Dan dikatakan ayat 10, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi keselamatan itu dalam prosesnya sebelum sampai kepada kedatangan Yesus. Pada saat kedatangannya yang pertama untuk disalibkan, keselamatan itu prosesnya panjang dan diselidiki oleh nabi-nabi, sehingga nubuat-nubuat datang, pewahyuan datang kepada nabi-nabi, dan semua terarah ke sana, kepada keselamatan tentang kedatangan Yesus Kristus. Dan kemudian pada akhirnya sampailah tiba di ayat yang ke-18 dikatakan, akhirnya dia mengorbankan darahnya untuk menebus kita. Darahnya darah yang mahal, yang tidak bisa dibandingkan dengan emas dan perak. Begitu mahal keselamatan itu, saudara. Nah, itu sebabnya ada nasihat firman Tuhan dikatakan di ayat 18, sebab kamu tahu. Jadi kita tahu bahwa kita telah ditebus dari cara kehidupan yang sia-sia, yang ditebus dengan darah yang mahal. Karena dikatakan ayat 9 tadi, kita telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan itu. Akhirnya kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan. Dan dikatakan sebab kamu tahu, maka di ayat 13 dikatakan, sebab itu. Sebab apa? Sebab kamu tahu. Tahu apa?
bahwa kamu telah diselamatkan, telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia dengan darah yang mahal. Artinya kamu tahu bahwa keselamatan itu sudah kamu miliki, dan keselamatan itu begitu mahal karena sudah dirancang dari kekekalan, prosesnya begitu panjang, dan akhirnya Yesus berkorban untuk kita menerima keselamatan itu. Karena kamu tahu harganya begitu mahal, maka dikatakan ayat 13 di video pertama kita sudah belajar, sebab itu siapkan akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu kepada kasih karunia yang akan dinyatakan pada saat kedatangan Yesus Kristus. Jadi hal yang pertama kita sudah belajar, saudara, bahwa sebagai orang yang sudah tahu, sudah yakin akan keselamatan, dan kita tahu bahwa betapa mahal harga yang sudah dibayar untuk keselamatan yang kita terima itu, maka selagi kita hidup di dunia ini, kita siapkan akal budi kita terarah kepada apa yang akan kita terima pada saat Yesus datang. Di mana dikatakan ayat yang keempat, saudara bisa lihat, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Di ayat 4 ini ditegaskan bahwa ada satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, yang dipersiapkan bagi kita di sorga. Dan itulah yang akan kita terima pada saat kedatangan Yesus Kristus. Itu sebabnya dikatakan siapkan akal budimu, waspada dan letakkan pengharapanmu ke sana. Artinya apa, saudara? Sekalipun kita hidup di dunia ini, kita kerjakan perkara dunia, kita jalani hidup kita di dunia, tetapi fokus kita sebagai orang yang sudah mengalami penebusan, sebagai orang yang sudah sadar bahwa keselamatan kita itu begitu mahal dan kita sudah terima, yang tidak akan kita dapat melalui apapun kecuali melalui iman. Maka sekalipun kita hidup di dunia ini, pikiran kita seharusnya terarah kepada kekekalan. Saat Yesus datang, kita akan terima satu bagian yang tidak dapat layu. Siapkan akal budi saudara. Arahkan akal budi saudara bukan terarah kepada perkara dunia, tetapi terarah kepada apa yang akan saudara terima saat Yesus datang kedua kalinya. Itu nasihat firman Tuhan. Dan hal kedua di video kedua ini kita belajar, saudara. Dikatakan kembali ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Lalu kemudian ayat 13 dikatakan, sebab itu. Jadi pertama kita sudah belajar, siapkan akal budimu, waspada dan letakkan pengharapanmu kepada kasih karunia yang akan kamu terima saat kedatangan Yesus Kristus. Lalu kemudian sebab itu, lihat ayat yang keempat, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Hal kedua yang akan kita pelajari di video kedua ini, saudara. Sebagai orang yang sudah tahu bahwa kita sudah diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus. Dan sebagai orang yang kita sudah tahu bahwa keselamatan kita itu bukan murahan. Tetapi keselamatan kita itu sudah dirancang dari kekekalan. Keselamatan itu berproses saat nabi-nabi. Dan keselamatan itu terjadi karena ada pengorbanan Yesus Kristus. Satu pengorbanan yang begitu mahal, yaitu darahnya sendiri Dia korbankan. Dan hari ini kita miliki melalui iman. Maka sebab itu, hal kedua yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Ayat yang ke-16 dan yang ke-15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia kudus. Jadi hal kedua yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan selagi kita hidup di dunia ini, jalanilah hidup dalam kekudusan. Kita harus kudus sebab Allah kita kudus. Jalanilah kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini dalam kekudusan. Tahukah saudara, sekali lagi, sebab kamu tahu kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, hidup dalam dosa, yang diwarisi dari nenek moyang. Kita telah ditebus dari sana, artinya dari kehidupan dosa. Kita telah ditebus, artinya kita dikuduskan. Bayarannya begitu mahal, sudah dirancang dari kekekalan, prosesnya begitu panjang, dan dibayar oleh Yesus Kristus dengan darah yang mahal, supaya kita bisa kudus. Dan hari ini firman Allah menegaskan bahwa jalanilah hidup dalam kekudusan. Seberapa banyak orang Kristen yang berkata bahwa dia orang yang percaya, dia orang yang sudah ditebus, tetapi menjalani kehidupan dalam dosa, saudara.
Kehidupan seperti apa yang saudara jalani hari ini? Apakah saudara masih menjalani kehidupan di dalam dosa? Tidak ada kita yang sempurna, saudara. Tidak ada kita yang sempurna. Tidak ada kita yang terlepas dari dosa selama kita menjalani kehidupan di dunia ini. Baik dosa perkataan, dosa pikiran, dosa perbuatan, dan sebagainya. Tetapi, ciri orang yang sudah menerima keselamatan, yang dia sadari bahwa keselamatan itu begitu mahal, maka dalam kehidupannya dia akan jalani kehidupan dalam kekudusan. Dia tidak akan menikmati lagi kehidupan dalam dosa. Dia tidak akan terikat lagi, terbelenggu lagi hidup dalam dosa. Tetapi kehidupan yang dia jalani, sekalipun dia belum sempurna, dia jalani kehidupan dalam kekudusan. Dia berjuang untuk hari demi hari hidup dalam kekudusan. Kalau dia tahu itu salah, dia tidak lakukan sekalipun tidak ada orang yang melihat. Kalau dia tahu itu hal yang tercemar, dia tidak kerjakan sekalipun orang tidak melihat. Karena sekarang dia tahu betapa mahal keselamatan yang sudah aku terima. Yang sudah dirancang dari kekekalan, prosesnya begitu panjang, yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Maka selama aku hidup, aku mau jalani hidup dalam kekudusan. Dikatakan di ayat 14 tadi, saudara, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Untuk kita hidup dalam kekudusan itu, satu hal yang harus kita kerjakan dalam hidup kita, ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kemudian dikatakan lagi, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Sekarang berbeda dengan dulu. Saat kamu belum ditebus, kamu dikuasai oleh hawa nafsu. Tetapi sekarang, kamu tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu. Tetapi kalau kamu hidup di bawah hawa nafsu, berarti kamu menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu artinya hal-hal yang dikerjakan di luar dari firman Tuhan. Hal-hal yang dikerjakan melanggar firman Tuhan. Keinginan-keinginan yang melanggar firman Tuhan. Dan dikatakan jangan turuti itu. Yang dulu menguasai kamu tetapi sekarang tidak menguasai kamu lagi. Tapi kalau kamu mengerjakannya karena kamu menurutinya. Beda, saudara. Orang yang sudah ditebus dan orang yang belum ditebus. Orang yang hidup masih hidup dalam kegelapan dan orang yang sudah hidup dalam terang. Kalau orang yang hidup dalam kegelapan, mereka memang terikat oleh kegelapan. Tapi orang yang sudah di dalam terang, sudah ditebus, sudah dilahirkan kembali, sudah diselamatkan. Kalau dia masih hidup dalam hawa nafsu, karena memang dia pilih menuruti hawa nafsu. Itu sebabnya dikatakan di sini, jangan turuti lagi hawa nafsu yang dulu menguasai kamu saat kebodohan dulu, sebelum kamu ditebus. Maka dengan demikian kamu akan berjalan dalam kekudusan. Saudara, hidup yang paling damai, hidup yang paling tentram, hidup yang paling indah adalah hidup dalam kekudusan. Masihkah saudara ingat bagaimana saudara mengalami saat saudara ditebus oleh Yesus, saat saudara yakin dosa saudara ditebus oleh Yesus? Betapa leganya kehidupan kita, saudara. Dosa kita diangkat, dosa kita seperti hidup ini terlepas dari satu beban yang berat. Apakah saudara sudah mengalami itu? Kalau saudara sudah mengalami itu, di mana Yesus menebus saudara dan menanggalkan dosa saudara, menghapuskan saudara, mengangkat dan menanggung dosa saudara di kayu salib. Betapa leganya kehidupan kita terlepas dari dosa. Tapi betapa bodohnya orang-orang yang dalam kehidupannya kembali menghambakan diri kepada dosa, menuruti hawa nafsu dosa. Itu sebabnya saat ini firman Allah menegaskan, jika kamu sadar bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, dan betapa mahal harganya yang sudah dibayar oleh Yesus Kristus Tuhan kita di kayu salib, supaya kita ditebus dan diselamatkan, maka hal kedua yang harus kita kerjakan adalah hiduplah dalam kekudusan. Karena Allah kudus, kita juga harus kudus. Bagaimana cara hidup kita menjalani hidup kita hari demi hari dalam kekudusan? Hidup dalam ketaatan di ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu. Betapa indahnya, saudara. Kita jalani hidup kita sebagai orang yang sudah ditebus. Beban dosa kita sudah diangkat. Dan hari demi hari kita jalani dalam kekudusan, tidak memperhambakan lagi kepada dosa.
Tapi kita jalani hidup kita taat kepada firman Tuhan. Dalam rel firman Tuhan, dalam aturan firman Tuhan. Kita tidak menuruti lagi hawa nafsu. Dan kita jalani kehidupan kita. Betapa indah, betapa leganya kehidupan kita. Dan itulah kehidupan yang seharusnya kita jalani hari demi hari sebagai orang yang sudah ditebus. Tahukah saudara bahwa keselamatan yang saudara sudah miliki hari ini di dalam iman kepada Yesus Kristus, itu hal yang begitu berharga. Kenapa saudara? Karena sudah dirancang dari kekekalan. Begitu panjang prosesnya melalui nabi-nabi. Sampai akhirnya Yesus datang dan dia rela berkorban dengan darah yang mahal. Yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dan hari ini saya dan saudara miliki dengan iman. Dan oleh sebab itu kata firman Tuhan. Yang pertama kita sudah belajar di video pertama. Siapkan akal budimu. Waspada dan arahkan semuanya pengharapanmu kepada kasih karunia yang akan kamu terima saat Yesus datang. Jadi akal budi kita siapkan. Pengharapan kita siapkan. Dan kita waspada sepenuhnya dalam perjalanan kita. Dan kita arahkan sepenuhnya kepada apa yang akan kita terima saat Yesus datang nanti. Dan yang kedua, kita sudah belajar di video yang kedua ini. Hiduplah dalam kekudusan saat kamu menjalani kehidupanmu di dunia ini. Bagaimana cara kita menjalani hidup dalam kekudusan? Taatlah kepada firman Tuhan. Dan jangan turuti hawa nafsu. Puji Tuhan saudara. Mari kita jalani kehidupan kita dengan penuh damai, dengan penuh kelegaan, dengan penuh keindahan. Di mana pikiran kita bukan kepada perkara dunia, tetapi terarah kepada apa yang akan kita terima nanti. Satu hal yang begitu indah, yang tidak akan dapat layu, yang tidak akan dapat binasa, yang akan kita terima saat Yesus datang. Mari saat menjalani hidup, arahkan pikiran ke sana. Dan yang kedua, jalani hidup dengan penuh kelegaan. Hidup dalam kekudusan. Jangan hambakan diri kepada dosa. Hiduplah dalam ketaatan, jangan turuti hawa nafsu. Jalani hidup dalam kekudusan. Hidup yang paling indah adalah kita hidup dalam kekudusan. Menuruti firman Tuhan. Tidak menuruti hawa nafsu. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami kembali sudah bersyukur. Kami kembali sudah merenungkan firman-Mu dan kami sangat bersyukur ya Tuhan. Firman-Mu kembali menegaskan kepada kami sebagai orang yang sudah menerima penebusan, keselamatan dalam Yesus Kristus. Maka hari ini hal yang harus kami kerjakan dalam perjalanan kehidupan kami adalah kami berjalan dalam kekudusan, kami hidup dalam kekudusan, kami kudus karena Engkau kudus. Dan firman-Mu sudah mengajari kami supaya kami hidup dalam ketaatan kepada firman-Mu dan tidak menuruti hawa nafsu. Dengan demikian kami terus berjalan dalam kekudusan Allah. Kami jalani hari demi hari begitu indahnya hidup dalam kekudusan. Kami bersyukur buat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.